Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Lia dari kelas 11 IPS 1. Seorang perwira penghubung angkatan laut di Kekaisaran Jepang di Jakarta yang namanya sering disebut-sebut di seputar proklamasi kemerdekaan menjadi hal menarik dari jiwa seorang Kaigun ialah Laksamana Maeda Tadashi. Tak salah bila perannya menjelang 17 Agustus 1945 menjadi sangat penting pada saat dirinya menjadi jaminan dari keamanan perumusan teks proklamasi di rumahnya. Sebenarnya jauh sebelum malam 17 Agustus 1945 itu, Maeda telah memiliki hubungan kedekatan dengan pemimpin bangsa Indonesia sebut saja Ahmad Subarjo, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Sudah menjadi hal lumrah bila suatu negara ingin mengekspansi suatu negara lain, maka peranan intelijen sebelumnya dikedepankan. Maeda lah orang yang diutus untuk mempelajari pergerakan Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Setelah Maeda turut memberikan laporan tentang Indonesia, maka mulailah peperangan Asia Timur Raya yang disusul dengan menyerang pemerintahan Hindia Belanda Indonesia. Hingga akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati Subang 8 Maret 1942. Peristiwa itu yang memunculkan babak baru Indonesia setelah 350 tahun diduduki oleh Hindia Belanda. Pasca Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, maka tanda-tanda kekalahan Jepang telah terlihat pada 14 Agustus 1945. Angkatan Perang Jepang berkewajiban untuk tunduk kepada segala perintah Komandan Angkatan Perang Sekutu, khususnya untuk mempertahankan status quo yang berarti tidak boleh mengubah keadaan sedikit pun di wilayah Indonesia yang diduduki selama Perang Pasifik. Jepang juga tidak boleh bertindak di bidang administrasi maupun di bidang politik. Berdasarkan pengakuan Ahmad Subarjo, akibat dari ketentuan itu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah suatu peristiwa yang bertentangan dengan status quo yang berlaku semenjak 14 Agustus 1945. Pada saat itu, pihak Kaigun yaitu Angkatan Laut Jepang dipimpin oleh Laksamana Shibata atas desakan Maeda mengambil kebijaksanaan yang menyimpang dari status quo. Maeda pula yang menjamin rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 dilangsungkan, namun sebelum rapat itu dimulai dikabarkan Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI menghilang. Baru kemudian diketahui keduanya dibawa ke Rengas Dengklok oleh pemuda dengan maksud diamankan dari Jepang. Subarjo yang menjemput keduanya memberikan jaminan bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan. Hal itu mengingat karena Subarjo telah memiliki keyakinan bahwa Angkatan Laut Jepang di bawah komando Maeda akan mendukung pelaksanaan itu. Malam 17 Agustus pukul 11, para anggota PPKI telah berkumpul di rumah Maeda di Jalan Teji, Mejidori nomor 1, saat ini Jalan Membonjol. Maeda mempersilahkan rumahnya dipakai untuk rapat PPKI. Setelah Soekarno, Hatta dan Subarjo tiba yang disambut Maeda, mengucapkan selamat dan meyakinkan tentang jaminan keamanan untuk proklamasi. Tepat pukul 3, teks itu dirampung, diketik, dan disepakati oleh seluruh anggota PPKI. Pukul 10 paginya, status Indonesia berubah menjadi bangsa merdeka setelah dibacakan teks proklamasi itu oleh Soekarno dan Hatta. Maeda pun bangga atas keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya. Maeda pula yang menjamin tuntutan ke Petai pasukan rahasia Jepang untuk mencabut kembali proklamasi yang telah dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Setelah kedatangan sekutu pada 2 September 1945, Maeda termasuk perwira yang dieksoduskan ke Jepang. Pada 13 Desember 1977, Maeda menghembuskan nafas terakhir. Subarjo menuliskan dalam memorinya, dengan wafatnya Laksamana Maeda, Indonesia kehilangan seorang setia kawan yang besar jasanya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada detik-detik terpenting dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Laksamana menunjukkan sifat samurai Jepang yang mengorbankan diri dengan rela demi tercapai cita-cita luhur dari rakyat Indonesia, yakni Indonesia merdeka.